Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ada ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu berpuasa dan membayar zakat. Diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami harus puasa, kamu harus puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Setelah peristiwa itu, di rumah Abu Umamah tidak terlihat asap mengepul saat siang hari kecuali bila kedatangan tamu. Jika orang-orang yang melihat asap di rumahnya, mereka langsung paham bahwa Abu Umamah sedang kedatangan tamu. Amalan untuk masuk surga cukup banyak seperti dijelaskan berbagai hadis sahih, tetapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan puasa dan menyatakan bahwa puasa tiada bandingannya dengan ibadah lain? Ini menunjukkan puasa memiliki keutamaan sebagai penyebab orang masuk surga. Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan alasan keutamaan puasa dibandingkan ibadah lainnya dengan ungkapan puasa itu tidak ada bandingannya. Hal ini menunjukkan beberapa keutamaan puasa. Yang pertama, puasa tiada bandingannya dalam hal pahala. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis kursi, setiap amalan anak cucu Adam atau manusia adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang langsung membalasnya. Di sisi lain, puasa merupakan latihan kesabaran, dan orang-orang yang sabar akan diberi balasan tanpa batas. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diucapkan pahala, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang bisa terlihat oleh orang lain. Puasa yang tahu hanyalah Allah dan orang yang melakukannya. Allah menegaskan dalam hadis qudsi, orang berpuasa itu meninggalkan makanan dan minumannya untuk diriku, maka puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, puasa memiliki keutamaan karena dinisbatkan kepada Allah berdasarkan hadis qudsi di atas yang menyatakan bahwa puasa adalah milikku. Berarti Allah memang selalu puasa, tidak pernah makan dan minum. Berarti Allah akan selalu membalas orang yang selalu berpuasa, yang mana tidak pernah makan dan minum. Yang keempat,
orang puasa dimuliakan Allah sehingga disiapkan pintu khusus di surga. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu mempunyai satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti pintu tersebut akan bertanya, di mana orang-orang yang berpuasa? Apabila yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu akan tertutup. Yang kelima, puasa adalah perisai dari semua perbuatan buruk dan akhlak tercela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata keji dan membodohi diri. Jika seseorang memerangi atau menghinanya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang keenam, puasa tiada tandingannya dalam merealisasikan ketakwaan, sehingga Allah langsung menyebutkan sasaran utama puasa, yaitu merealisasikan ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketujuh, puasa adalah ibadah yang efektif untuk mematahkan hawa nafsu. Yang kedelapan, puasa mempersempit jalan syaitan masuk kepada anak Adam melalui jalan aliran darah. Kemudian di dalam Ramadan ada yang namanya ibadah wajib, yaitu berzakat. Sesungguhnya zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana salat 5 waktu. Oleh karena itu Allah Ta'ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al-Quran dengan salat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama. Namun saat ini kesadaran kaum muslimin itu menunaikan zakat sangatlah kurang. Di antara mereka menganggap remeh rukun Islam yang satu ini. Ada yang sudah terlampau kaya masih enggan menunaikannya karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal di balik syariat zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Di antara faedah dan keutamaan zakat adalah: pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Dan yang ketiga, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, zakat bisa menyebabkan orang masuk dalam surga. Kemudian yang kelima, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar atau satu kesatuan. Selanjutnya yang keenam, zakat memadamkan kemarahan orang miskin. Yang ketujuh, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Yang kedelapan, yang kesembilan, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Yang kesepuluh, menambah akan harta. Kemudian yang selanjutnya, zakat akan meredam murka Allah. Kemudian zakat akan mengurangi dosa akan manusia atau dosanya akan terampuni. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.